Bertukar tubuh dengan orang lain. Bab 1. Tertukar tubuh dengan orang lain. Aku terbangun di sebuah ruangan yang warnanya serba putih. Aromanya penuh dengan aroma obat-obatan. Ini pasti rumah sakit. Meskipun ruangan ini terlihat mewah dan megah, tetap saja aroma obat-obatan menghilangkan kesan megahnya. Tapi sebentar, jika ini rumah sakit yang mewah dan megah, itu artinya biaya perawatan rumah sakit ini pasti sangat mahal, kan? Aku mengepalkan tangan, menggerutu pada diriku sendiri. Siapa orang yang telah berani-beraninya membawaku ke rumah sakit yang megah seperti ini? Pasti tagihannya sangat mahal. Bisa untuk biaya hidup berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun. Pintu terbuka. Aku menoleh kepada seorang pria yang memasuki ruangan ini. Siapa dia? Apa dia dokter? Kalau dokter, kenapa pakaiannya terlihat seperti CEO di televisi? Sayang, syukurlah kamu baik-baik saja. Mas benar-benar cemas. Takut terjadi sesuatu sama kamu. Ucapnya seraya mendekat ke arahku. Apa katanya? Sayang, kamu siapa? Aku bertanya keheranan. Lucu aja tiba-tiba datang dan memanggilku dengan sebutan sayang. Itu menggelikan. Apalagi saat aku menanyainya siapa dirinya. Pria itu terkejut, menutup mulutnya. Sayang, kamu pasti amnesia. Ucap dia terlihat frustasi. Amnesia? Amnesia adalah hilang ingatan, kan? Enggak. Aku masih ingat siapa diriku. Namaku Lulu. Umurku 20 tahun. Aku masih single. Bukan gak laku, tapi belum ketemu dengan pria idealku. Catat itu. Dan pria yang ada di hadapanku saat ini. Dasar pria aneh. Sayang. Pria aneh itu menyapaku lembut. Pakai sayang-sayangan lagi. Dan itu tangannya. Gatal banget sih. Pakai acara mau mengelus-elus kepalaku. Gak ada akhlak. Sebelum dia benar-benar mengelus kepalaku, aku pun menyangka dengan secepatnya mengelak dari tangannya. Dia menghela napas berat, menatapku frustasi. Lalu tangannya meraih sebuah tombol dan memencetnya. Entah siapa yang memanggil para suster dan dokter. Tanpa ku panggil, mereka datang, bergerombol. Lalu, dokter pun memeriksaku, bahkan menyorotkan lampu senter yang dipegangi olehnya ke arah mataku. Apa kamu ingat siapa nama kamu? Dokter itu bertanya. Tatapannya tajam menatapku. Tentu saja aku mengangguk. Aku hanya kecelakaan, bukan tiba-tiba pikun. Siapa nama kamu? Dokter itu menanyaiku lagi. Penuh harap ia bertanya. Namaku Lula. Jawabku mantap. Dokter pun menyipitkan matanya dengan jawaban yang kuberikan. Apa kamu tahu siapa dia? Lagi dokter itu bertanya, lalu jari telunjuknya mengarah pada pria yang sekonyong-konyong memanggilku sayang. Pria aneh? Gak tahu, dok. Aku menjawab apa adanya. Sungguh tak tahu siapa pria itu. Mungkin pria mata keranjang. Buktinya dia sok-sokan memanggilku sayang. Belum lagi tangannya yang mau mengelus kepalaku. Dokter pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanda apa itu ya? Sepertinya pasien memang mengalami amnesia. Ucap dokter itu menoleh ke arah pria aneh itu. Pria aneh itu pun membelalakan matanya. Sepertinya sangat terkejut mendengar aku amnesia. Hilang ingatan. Dik nomor. Padahal aku sungguh tahu siapa nama aku juga siapa diriku. Pria itu pun menghampiriku menatap sayu padaku. Aku tak suka tatapan itu. Jijik. Bisa enggak sih, Bang? Jangan natap kayak gitu. Protesku sembal. Dandanan dia yang rapi dan terlihat seperti orang yang berpendidikan. Nyatanya minus akhlak. Kamu tenang aja sayang. Mas akan menerima kamu apa adanya. Ucapnya menggombal. Cih, aku tak percaya ketika mulut seorang pria mengatakan menerima kamu apa adanya. Mana ada pria seperti itu? Abang salah orang kali. Saya belum nikah, Bang. Aku berusaha menjelaskan. Menyangkal lembut pada pria yang seenaknya saja memanggil namaku dengan panggilan sayang. Sayang kunyuk. Olivia. Seorang pria datang dengan tergesa-gesa membuka pintu kamar rawat inapku. Olivia. Panggilnya lirih. Menatapku dengan tatapan cemas. Aku pun celingukan. Ke kiri dan ke kanan. Mencari seseorang yang berada di sampingku.
Olivia? Siapa Olivia? Olivia? Amnesia apa? Pria aneh itu terucap pada pria yang baru saja datang ke ruangan ini. Pria yang tidak muda, tapi juga belum tua. Kutaksir usianya sekitar 45 atau 46 tahunan. Amnesia, sahut pria itu terkejut. Lalu menoleh ke arah pria aneh itu. Lalu selanjutnya menoleh ke arahku. Ini apaan sih? Aku gak ada hubungannya dengan orang yang bernama Olivia. Pria matang itu pun duduk di sampingku, tepat di sebelah ranjangku. Aura kasih sayang terlihat dari sikap hangatnya. Olivia sayang, Papa minta maaf karena selama ini kita hampir selalu bertengkar. Saat Papa mendengar bahwa kamu kecelakaan, sungguh Papa sangat takut kehilangan kamu. Pria itu berucap seraya menitikkan air mata. Aku menghela napas panjang. Kenapa tiba-tiba semua orang merasa bahwa aku amnesia? Padahal aku masih ingat apapun. Tentang hidupku. Tentang kontrakan yang nunggak 2 bulan. Tentang hutang pada temanku. Bahkan, aku minjam motor yang menyebabkan terjadinya kecepatan. Tunggu. Motor? Kecelakaan? Itu gimana kabar motor yang aku pakai? Pasti temanku yang bernama Fauzi bakal marah karena aku udah bikin motornya hancur. Gawat. Motor aku gimana? Maksudnya motor yang tabrakan sama kamu cukup hancur. Pria itu menyahut. Aku menelan ludah. Fauzi pasti marah besar karena aku sudah bikin rusak motornya. Matilah aku. Gimana cara gantikan motornya? Mana gak punya uang lagi. Kamu tenang saja. Papa akan gantiin uang motor itu. Kamu jangan cemas. Pria yang mengaku papa itu meyakinkan aku. Om, aku bukan sugar baby. Aku gak akan mengorbankan kelakuan aku demi uang. Jadi, Om salah orang kalau mau bantu orang. Aku itu, Papa gak nyangka. Kamu bahkan benar-benar gak bisa ingat sama Papa. Saking bencinya kamu sama Papa. Keluh pria itu menundukkan wajahnya. Aku memijit pelipis. Ini kesalahpahaman seperti apa sih? Kenapa mereka memanggilku dengan sebutan Olivia? Kan tidak mungkin kalau aku. Tunggu, kok pegang wajahku? Meraba-raba di sekitar wajah. Tiba-tiba saja, aku merasa kalau hidungku menjadi mancung. Masa iya aku operasi plastik? Wajah kamu gak apa-apa kok sayang. Kamu tetap cantik. Pria itu kembali menggombal. Cantik? Bisa bawain aku cermin gak? Tanyaku setengah memerintah. Pria itu pun mengangguk. Lalu memberi isyarat kepada pelayan yang ia bawa dari rumah. Lucunya, di tas si pelayan ternyata ada cermin yang sekaligus dalam aksen bedaknya. Aku mengernyit heran. Zaman sekarang bahkan pelayan pun memiliki alat kecantikan sendiri. Dengan santai, aku pun membuka tempat bedak tersebut. Lalu diriku bercermin. Dan, betapa terkejutnya aku saat diri ini melihat wajah lain di cermin tersebut. Aku yakin itu bukan wajahku. Dan aku pun yakin bahwa diriku tidak pernah melakukan operasi plastik. Jeritku seraya melemparkan tempat bedak tersebut ke sembarang arah hingga membuat semua orang yang ada di situ terkejut. Mereka semua bertanya apa yang terjadi dengan diriku. Ternyata tubuhku nyasar. Bab 2. Ternyata tubuhku nyasar. Aku sungguh terkejut dengan apa yang terjadi. Terutama saat melihat wajahku yang berubah menjadi wajah orang lain. Ini sungguh mengerikan. Kenapa wajahku berubah? Sejak kapan itu terjadi? Lalu, mereka pun memanggilku dengan nama Olivia. Aku menjerit karena hampir tak percaya dengan apa yang terjadi. Hingga setelah itu, aku tak ingat apapun lagi. Pingsan. Beberapa jam kemudian, mataku dengan perlahan terbuka. Saat ini, tak ada orang lain di ruangan ini. Hanya aku dengan kebingunganku. Hanya aku dengan ketidakmengertianku. Kutajamkan ingatanku. Mengingat kembali bahwa aku sungguh yakin bahwa aku tidak pernah operasi plastik ataupun hilang ingatan. Aku tahu namaku, Lule. Tapi, yang kulihat saat ini adalah sesuatu yang... Apa ini? Kenapa kepalaku terasa berat? Aku melihat seorang pria bersama dengan seorang wanita yang tengah bercumbu mesra di dalam mobil. Lalu tiba-tiba dada aku pun sakit hati. Pedih dan perih.
Aku meringis dengan memori yang saat ini ada di benakku. Apa aku tiba-tiba jadi cenayang? Dan rasa sakit ini sungguh tak pernah kurasakan selama 20 tahun ini. Apa ini? Kenapa aku bisa melihat memori hidup orang lain? Mengapa ada dua kehidupan menjadi satu? Mungkinkah aku memasuki tubuh seorang wanita yang bernama Olivia? Dan saat ini aku telah melihat memori Olivia. Sungguh sangat menyakitkan apa yang terjadi dengan hidup dan posisi Olivia. Apakah ini alasan mengapa wanita itu ingin mati ketika kami bertemu di tempat kecelakaan itu? Dasar Olivia bodoh. Bisa-bisanya dirinya hanya menangis dan menerima takdir ketika dirinya dikhianati. Sabar dan putus asa, itu beda-beda tipis Olivia. Harusnya kamu bukan bersedih dan meratapi, apalagi sampai ingin mati. Harusnya kamu bangkit dan berjuang untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh suamimu terhadapmu. Harusnya kau jangan menyerah pada mereka yang mengkhianati kepercayaanmu, yang menikahmu. Balas mereka. Kalau kamu menyerah karena merasa terlalu sakit, itu sungguh kebodohan yang hakiki. Karena kedua pengkhianat itu pasti akan sangat bahagia dan merasa senang karena kamu menyerah dan merasa kalah. Itu tidak adil Olivia. Harusnya kamu membuat perhitungan untuk mereka berdua. Membuat mereka telah menyesal telah melakukan pengkhianatan itu terhadapmu. Dan apa ini? Mengapa ada memori lain lagi? Saat ini aku melihat suaminya Olivia telah bersama wanita lain. Tapi kenapa dengan wanita yang berbeda? Ternyata wanita itu bukan hanya satu. Ada wanita lain yang juga bermain gila dengan suamimu, Olivia. Pantas saja kamu sangat merasa frustasi. Aku pun saat ini tengah merasakan perih di dada atas pengkhianatan yang dilakukan oleh suamimu. Memorimu yang saat ini terbaca olehku terasa begitu menyakitkan untuk dicerna. Itu membuat aku sangat paham mengapa kamu merasa tak ingin hidup. Aku mengerti Olivia. Tapi aku takkan membiarkan mereka yang telah mengkhianati dirimu tertawa di atas deritamu. Itu tidak adil untukmu Olivia. Dan aku bersumpah akan membalaskan rasa sakit hatimu pada mereka yang telah berani-beraninya mengkhianati dirimu. Akan aku pastikan mereka yang mengkhianatimu akan mendapatkan balasan dari kelakuan mereka sendiri. Aku janji Olivia. Lamunanku Buya. Rasa sakit itu mereda kembali. Olivia sayang. Panggilnya seraya membukakan pintu kamarku. Ia membawa sikat bunga mawar merah. Formalitas belaka. Apa kabar sayang? Lagi. Pria itu menyapa dengan begitu hangat dan lembut. Betapa pandainya pria itu berakting. Menjijikan. Aku memijit pelipis. Rasa sakit begitu nyeri hebat. Aku bisa merasakan perasaan Olivia saat ini. Rasa nyeri yang begitu sakit. Apa begini yang namanya rasa sakit dikhianati? Diselingkuhi? Aku menatap tajam pada pria itu. Ingin rasanya aku bisa membaca pikiran pria itu. Agar aku tahu apa yang saat ini tengah direncanakannya untuk Olivia. Siapa nama kamu? Tegas aku bertanya. Pria ini tak layak untukku bersikap yang manis. Setelah pengkhianatan yang ia lakukan pada istrinya, Olivia, pria itu malah menghela nafas panjang. Bersandiwara bahwa saat ini hatinya tengah merasa sesak atas hilang ingatan Olivia. Kamu bahkan gak ingat siapa nama aku, sayang. Keluhnya seraya memejamkan matanya. Ia berpura-pura merasa bahwa saat ini dunianya tengah terasa sesak. Aku merasa yakin bahwa Olivia telah mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Entah kapan terjadinya itu. Entah kapan kali Olivia mengetahui bahwa dirinya dikhianati oleh suaminya. Atau jangan-jangan Olivia dikhianati tepat di hari di mana dirinya kecelakaan. Aku masih ingat dengan jelas bahwa hari itu Olivia tengah menangis dan bersedih. Wajahnya pilu, antara pasrah dan putus asa. Ada kemungkinan bahwa hari itu Olivia benar-benar telah mengetahui kebusukan di hadapan aku ini. Kamu ditanya nama, kok kayak dimintai nyawa sih? Kritikku pedas. Sengaja aku buat dirinya tersinggung. Mulai saat ini dan selamanya, dia akan menerima sikap seperti ini dariku. Ucapanku sukses membuat pria itu membelalakan matanya. Ia seolah tak percaya bahwa aku mengatakan hal demikian terhadapnya. Kedepannya dia harus belajar menerima itu. Dariku, bukan dari Olivia. Tapi, ucapanku betul kan? Dia
frustasi dan depresi karena seorang Olivia melupakan namanya. Sayang, ucapan kamu itu kok kasar sih? Keluhnya keheranan. Aku menyilangkan kedua tangan di dada, lalu menatapnya tajam. Kamu ini kenapa sih? Gitu aja kok baperan banget. Protesku sinis, membuat pria itu seolah berkali-kali tak percaya bahwa aku mampu berucap demikian. Tentu saja, aku luluh. Gadis yang memiliki kebebasan penuh, bukan seperti Olivia. Sepertinya Olivia memiliki riwayat derita hati yang ia sembunyikan dari semua orang. Aku menduga bahwa Olivia memiliki karakter yang lembut dan kewanitaan. Itu pasti bertolak belakang denganku. Mungkin itu yang membuat suaminya Olivia tercengang. Namaku, Aldo. Akhirnya pria itu mengenalkan namanya padaku. Namun aku tak menanggapinya dengan peduli. Aku kan tanyanya tadi. Kenapa juga baru dijawab sekarang? Oh, jawabku irit. Mas benar-benar sedih sayang, karena kamu sudah melupakan semuanya tentang kita. Padahal kamu selalu bilang bahwa kamu gak bisa hidup tanpa Mas. Aldo berucap sendu. Aku menautkan kedua alis. Benarkah Olivia memiliki karakter Buddha cinta? Kalau benar, kamu sungguh memalukan. Karena pria seperti Aldo tidak layak untuk dijadikan pria yang beruntung dalam hidup kamu, Olivia. Mas berharap kamu cepat sembuh. Aldo berpura-pura peduli padaku. Bukankah sebuah keuntungan saat Olivia berperan hilang ingatan? Thanks, sahutku acuh. Suara sepatu hak tinggi terdengar begitu nyaring. Suaranya yang berjalan kaki menuju kamar ini, tepatnya menuju ranjangku. Muncul seorang wanita yang berperawakan cantik dan menarik. Hai Olive, apa kabar? Tanyanya ceria. Ia pun setengah berlari ke arahku, lalu dengan cekatan memeluk tubuhku. Siapa wanita ini? Aku menatapnya tajam, dari atas hingga bawah. Penasaran? Sepertinya dia pelakor. Bab 3. Sepertinya dia pelakor. Hai Olive, apa kabar? Wanita itu menatapku tajam, dan aku tak mau kalah. Aku pun balik menatapnya tajam, bahkan aku melotot padanya. Seketika itu juga dia terkejut keheranan. Kamu kenapa sih? Malah melototin aku. Aku kan cuma tanya kabar kamu. Wanita itu protes padaku. Sabar Rachel. Olivia hilang ingatan. Pria yang bernama Aldo itu menepuk bahu wanita yang tersinggung atas tatapan dariku. What? Olivia amnesia? Kamu yakin Mas? Olivia amnesia? Wanita itu terkejut, menutup mulutnya, seolah dirinya tak percaya dengan ucapan pria yang bernama Aldo tersebut. Olive, apa kamu ingat siapa aku? Tanyanya mendekatiku. Enggak, jawabku singkat. Aku merasa orang yang ada di hadapanku saat ini adalah orang yang tak biasa. Bisa saja dia adalah salah satu orang yang memiliki sikap jahat pada Olivia. Namun mungkin Olivia tak menyadarinya. Astaga, Olive, aku itu sepupu kamu. Kita itu dekat banget loh Olive. Wanita itu mengaku dekat dengan Olivia. Sayangnya aku tidak terlalu percaya, dan juga tidak mau begitu saja percaya pada apa yang tidak nyaman kurasakan. Dan entah mengapa aku merasa tak nyaman terhadap Rachel. Gimana? Kamu ingat aku kan? Dia kembali bertanya. Aku nggak ingat dan nggak berminat untuk ingat. Jawabku asal. Apa dia begitu ingin diingat olehku? Rachel pun menoleh ke arah Aldo. Keduanya pun saling menatap satu sama lain. Kenapa mereka main mata? Olive, kamu ingat nggak apa yang terjadi terakhir sama kamu? Bukankah nama aku Olivia? Kenapa kamu manggilnya Olive sih? Kritikku. Itu karena kita sangat dekat Olive. Balasnya ramah. Oh iya, kamu ingat nggak apa yang terjadi terakhir sama kamu? Dia kembali mengulang tanya. Apa dia begitu suka mengintegrasi orang lain? Sampai-sampai terlihat begitu penasaran ketika aku belum menjawab pertanyaannya. Atau apa yang terjadi terakhir kalinya dalam hidup Olivia ada kaitannya dengan Rachel? Emangnya kenapa kalau aku ingat apa yang terjadi terakhir dalam hidup aku? Gimana kalau emang aku lupa dengan apa yang terjadi terakhir kalinya dalam hidup aku? Apa itu penting buat kamu? Atau ada sesuatu? Kamu tuh apa-apaan sih Olive? Dia menyela ucapanku. Aku pun menoleh ke arahnya menatapnya. Dengar ya baik-baik Olive. Aku itu. Panggil aku
tanyain kamu itu karena aku peduli. Aku itu sepupu kamu. Sudah sewajarnya aku peduli sama kamu. Sudah sewajarnya juga aku tanyain kabar kamu. Tapi dengan seenak jidat kamu malah dicurigai aku. Kamu gak sopan, Olivia. Rachel menerangkan dengan nada bahasanya yang terdengar tinggi. Aku menatap lekat pada Rachel. Saat aku melihat Rachel, pemilik tubuh ini terlihat berdebar-debar seolah ketakutan. Apakah Rachel memiliki sikap yang mendominasi terhadap Olivia? Hingga pemilik tubuh ini terkesan terlalu mengagumkan Rachel. Apa dia pelakor? Tak berapa lama kemudian datanglah pria yang beberapa waktu lalu mengaku sebagai papanya Olivia. Olivia, gimana kabar kamu? Sayang, tanya pria itu penuh kasih. Baik, Pak. Jawabku pendek. Aku berusaha untuk memerankan posisi Olivia. Syukurlah, Papa senang mendengarnya. Pria itu pun menatapku lekat padaku. Om, Rachel ikut sedih dengan apa yang terjadi dengan Olivia. Rachel berbicara dengan santun dan lembut terhadap papanya Olivia. Aneh sekali wanita yang mengaku sebagai sepupuku itu bersikap. Padahal barusan ia sangat marah. Olivia, kamu cepat sembuh. Ya sayang, Oki butuh kamu. Sayang, papanya Olivia berpesan. Aku mengerutkan kening. Siapa Oki? Apa kamu gak ingat juga siapa Oki? Tanya papanya Olivia. Aku menggeleng. Biar ku tebak itu pasti adikku. Toh namanya hampir sama denganku. Oki adalah anak kita sayang. Sahut Aldo dengan ekspresi yang entah itu ekspresi wajah macam apa. Au, jawabku irit. Apa kamu sama sekali gak ingat sama Oki? Tanya papanya Olivia. Aku kembali menggeleng pelan. Aku bukan gak ingat, tapi emang gak tahu. Batinku menyahut. Dia adalah anak kesayangan kamu. Papanya Olivia berucap dengan wajahnya yang cemas. Aku mengerti mungkin dia takut kalau aku tak lagi menyayangi Oki. Dia pasti anak laki-laki yang lucu ya, Pak. Ucapku menduga. Berusaha menyahut ucapan papanya Olivia. Namun bukan wajah senang yang kulihat dari pria itu, melainkan ekspresi tercengang. Apa aku salah bicara? Oki itu anak perempuan kamu. Sayang, bukan anak laki-laki. Aku menepuk jidat dengan kesalahan yang kuperbuat. Bisa-bisanya Olivia memberikan nama anaknya Oki. Padahal itu nama anak perempuan. Oki, itu nama yang cocok untuk laki-laki. Tapi di Indonesia juga ada sih pelawak wanita dan ustadzah wanita yang namanya juga Oki. Hais, berarti aku yang salah. Maaf, Pak. Ucapku lirih. Semoga pria itu memahami keadaanku. Gak perlu sayang. Kamu gak salah apa-apa. Sahut papanya Olivia. Kalau boleh aku tahu, siapa nama papa? Tanyaku berhati-hati. Pria itu pun tersenyum. Nama papa? Oh kan, jawabnya. Aku pun mengangguk-anggukkan kepala. Om, kalau Om setuju untuk sementara waktu, aku akan mengurusi Oki. Sampai. Gak. Tolakku memotong ucapan Rachel. Membuat wanita itu menoleh ke arahku. Lalu detik berikutnya semua orang pun menoleh ke arahku. Aku yang akan merawat Oki. Tegasku. Olivia, kamu itu kan belum sembuh sepenuhnya. Sebagai sepupu wajar dong kalau aku mau bantuin kamu untuk mengurus Oki. Sepertinya Rachel tidak bisa menerima penolakan dariku. Pertanyaanku satu, apa yang menyebabkan Rachel begitu menginginkan keberadaan Oki di sisinya? Aku yakin dia memiliki rencana. Kenapa sedikit pun aku tidak bisa merasakan ketulusan dari Rachel? Siapa bilang aku belum sembuh? Aku udah bisa berjalan. Juga sudah lumayan sehat kok. Justru dengan keberadaan Oki di samping aku, itu bisa membuat keadaan aku makin membaik dan cepat pulih. Maka dari itu aku tidak mengizinkan Oki untuk dirawat siapapun. Aku tidak akan tinggal diam ketika apa yang aku yakini milikku justru dilakukan oleh orang lain. Aku meyakini bahwa Rachel mempunyai sebuah rencana yang entah apa rencananya. Tapi, Rachel, keputusan ada di tangan Olivia. Om percayakan keputusan di tangannya. Om yakin putrinya Om mampu memilih mana yang terbaik untuk hidupnya. Maka dari itu, biarkan Olivia memilih dan menentukan keinginannya sendiri. Papa Okan pun setuju dengan apa yang aku ucapkan. Itu sungguh membuat hatiku senang. Saat
usianya masih di bawah 3 tahun. Mungkinkah itu Oki? Olivia, ini adalah Oki, putri kamu, ucap Papa Okan. Ternyata dugaanku benar. Putri kecil itu adalah putrinya Olivia. Aku yang akan merawat Oki. Pa, sahutku. Gak, saya gak setuju, ucap salah satu suara yang berteriak dari arah pintu. Ih, suara siapa lagi itu? Olivia, Olivia, hidupmu kok rumit sih? Batinku, ayo kita perang, ibu sambung. Bab 4, ayo kita perang, ibu sambung. Semua orang pun menoleh ke arah sang pemilik suara. Beberapa detik kemudian datanglah seorang wanita yang terlihat begitu elegan dengan dandanan khas ibu-ibu sosialita. Wanita itu terlihat begitu mendominasi sekitar. Tatapannya begitu tajam, setajam mata elang. Sayangnya aku tidak takut sedikit pun pada wanita itu. Yang akan merawat Oki adalah Rachel. Cilah, tanpa basa-basi ia langsung menyahut dan langsung mengatakan sesuatu yang tengah kami diskusikan. Lucunya lagi ia bahkan langsung memutuskan inti perkara dari hal yang telah kami bicarakan. Siapa dia? Apa dia begitu penting untuk keluarga Papa Okan? Aku bukan wanita yang lemah. Dia punya tatapan tajam. Aku juga punya. Tak ingin kalah. Ku balas tatapan wanita itu. Detik berikutnya ia terkejut dengan tatapan dariku. Mampus. Dengar baik-baik Olivia. Yang akan merawat Oki adalah Rachel. Tegasnya lagi. Aku tersenyum sinis dengan ucapannya. Aku tanya, Oki itu anak siapa? Kulontarkan pertanyaan yang menantang. Toh semua orang pun tahu bahwa Oki adalah anaknya Olivia. Anak pemilik tubuh asli ini. Maksud kamu apa bertanya seperti itu, ha? Bukannya menjawab pertanyaan dariku. Wanita itu terlihat begitu kesal dengan balasan ucapan dariku. Ayo kita perang. Aku bisa merasakan betapa pemilik tubuh ini begitu berdesir hebat dengan kehadiran wanita itu. Semacam ancaman. Terus maksud kamu apa? Jauhin aku dari Oki. Bukankah semua orang pun tahu kalau Oki itu anakku? Debatku tak ingin sedikit pun kalah dari wanita itu. Berhasil. Wanita itu melotot matanya dengan ucapan yang kuberikan padanya. Kenapa? Apa aku terlalu berani? Dengar Olivia, kamu itu masih sakit. Jadi, siapa bilang aku masih sakit? Potongku tegas. Aku justru akan sakit saat aku jauh dari buah hatiku. Tekanku tak mau kalah. Aku curiga bahwa selama ini, Olivia dikendalikan oleh beberapa orang dalam hidupnya. Mungkin wanita ini salah satunya. Olivia sayang, Papa rasa apa yang diucapkan oleh Tante Ita cukup benar. Sayang, untuk saat ini, apa Papa meragukan kemampuan aku untuk mengurusi anakku? Tanyaku menilik dengan cara papanya Olivia yang ternyata berpihak pada wanita itu. Tante Ita? Oh, itu ya, namanya. Bukan begitu, sayang. Hanya saja, Papa pikir sebagai ibu sambung kamu, Tante Ita pasti tahu apa yang terbaik untuk kamu. Sayang, jelasnya lembut. Heh, ibu sambung. Kupikir Tante Ita itu bibinya Olivia. Pantas saja. Aku mendengus dingin. Pantas saja pemilik tubuh ini sangat ketakutan dengan kehadiran Tante Ita. Ternyata, wanita itu sangat memiliki dukungan penuh dari papanya Olivia. Wanita itu pasti sangat mendominasi terhadap Olivia. Kasihan pemilik tubuh ini. Sepertinya, aku harus ekstra hati-hati melangkah. Mungkin harus perang secara halus, agar semuanya terlihat cantik dan mulus. Tante Ita, ayo hadapi aku. Aku Lula, bukan Olivia. Pak, Olivia mohon, izinkan agar Oki ada di sampingnya aku. Ya, soalnya, aku butuh Oki sebagai pelipur hati ini. Dengan suara lembut yang kubuat-buat, kurayu agar papanya Olivia berpihak padaku. Harusnya, cara ini berhasil kan? Tapi sayang, apa Papa meragukan aku? Aku ibunya Oki loh. Pak, bujukku meyakinkan pria parubaya itu. Harusnya ini mempan. Awas saja kalau enggak. Ini bukan karena salahnya aku yang tidak pintar merayu. Tapi ini pasti ulah Tante Ita yang mampu mendapatkan dukungan kuat dari papanya Olivia. Pria parubaya itu
menghela napas panjang. Sepertinya berpikir untuk mengalah pada keputusan putrinya. Harusnya kan begitu. Meskipun mungkin istrinya takkan begitu saja setuju. Masa bodoh? Aku harus memperjuangkan hak Olivia dan buah hatinya. Setelah beberapa detik terlihat tajam berpikir, akhirnya pria parubaya itu menganggukkan kepalanya. Ayolah, gitu saja kok repot banget pikirnya. Tapi kamu harus janji sama papa, kalau kamu akan menjaga kesehatan kamu dengan baik. Agar kamu bisa menjaga Oki dengan baik. Papa Okan berpesan dengan serius. Mendengar izin yang diberikan oleh papanya Olivia, aku pun memeluk erat tubuh pria itu. Mewakili rasa bahagia untuk Olivia yang ternyata ayahnya bisa juga berpihak padanya. Makasih papa, ucapku lembut. Bersikap layaknya seorang anak perempuan kepada ayahnya. Ini akting yang sudah benar, kan? Dan saat aku memeluk tubuh Papa Okan, aku pun menjulurkan lidah ke arah Tante Ita. Wih, rasanya menyenangkan juga mengejek wanita yang ditakuti oleh pemilik tubuh ini. Melihat kelakuanku yang pasti membuat hati Tante Ita geram, wanita itu pun mengepalkan tangannya kuat. Ku yakin, di hatinya saat ini membludak api kemarahan atas kemenangan yang kudapatkan dari perang halus ini. Sedangkan Rachel terlihat memonyongkan bibirnya dengan apa yang ia lihat saat ini. Aneh, kenapa Rachel dan Tante Ita terlihat begitu kesal dengan kemenangan yang diraih oleh Olivia? Apa mungkin mereka berdua adalah musuh dalam selimut yang dimiliki oleh Olivia? Tapi mungkin Olivia tidak menyadarinya. Papa itu apa-apaan sih? Jelas-jelas Rachel itu lebih bisa diandalkan daripada Olivia. What? Apa katanya? Rachel lebih bisa diandalkan daripada aku. Gak salah. Bukankah Olivia itu ibu kandungnya Oki? Wah, gak waras ini orang. Dengan perasaan kesal atas vonis dari Tante Ita, ku lepaskan pelukan hangat dari Papa Okan. Memasang wajah sendu hanya dalam beberapa detik. Tante Ita, aku mohon jangan pisahkan aku dengan Oki. Aku janji bakal ngasih yang terbaik untuk Oki. Dulu-dulu, mungkin aku ceroboh dalam mengasuh anakku. Sekarang, aku gak akan lagi bersikap gitu, Tante. Pintaku lirih dan meratap. Harusnya, Papa Okan simpati dong. Tak percaya dengan sikapku yang berubah-ubah dalam hitungan detik, Tante Ita pun terkejut. Menutup mulutnya. Kenal lu? Aku bersorak dalam hati. Kamu itu pandai berakting. Bisa-bisanya kamu bersikap. Tante, sahutku menutup wajah dengan kedua tangan. Terlanjur dibilang pandai berakting. Aku pun berusaha untuk totalitas dalam sandiwara ini. Baiklah Tante, ayo lawan aku. Aku pun mulai terisak kecil, mengeluarkan air mata buaya yang seolah sedih dan terluka dengan ucapan dari Tante Ita. Semoga kali ini berhasil lagi membuat Tante Ita terlihat jahat di mata Papa Okan. Bukankah memang jahat? Sepertinya iya. Tapi tertutupi dengan sikap arogansinya. Juga aktingnya. Tapi, aku juga pandai berakting kok. Tante, aku sayang banget sama Oki. Aku pasti akan jagain Oki dengan baik. Aku berusaha mencari simpati dari Papa Okan. Aku mohon Tante, coba Tante kalau ada di posisi aku. Coba kalau Tante dijauhkan dari anak Tante. Apa Tante rela? Apa Tante akan terima? Tanyaku terisak kecil. Namun, dadaku terasa sakit seketika itu juga. Sekilas, aku melihat memori dalam bayangan kehidupan Olivia. Melihat kejadian saat Olivia dijauhkan dengan Oki. Olivia yang malang. Keduanya bahkan sama-sama menangis saat Tante Ita menjauhkan Oki dari Olivia. Biadab. Tante Ita benar-benar jahat pada Olivia. Dadaku rasanya nyeri. Sesaat suara tangisku terhenti. Hanya air mata yang mengalir deras dari kelopak mata ini. Mengapa aku bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa? Sakit yang diderita oleh Olivia. Aku menoleh ke arah Tante Ita, memperlihatkan rasa benci dan ajakan perang dengan bahasa isyarat wajah. Dan detik itu juga Tante Ita terlihat terkejut dengan tatapanku. Tante Ita, ayo kita perang. Ada hubungan apa Aldo dan Rachel? Bab 5. Ada hubungan apa Aldo dan Rachel? Aku melepaskan pelukan dari Papa Okan. Apa yang akan Papa lakukan jika Papa dijauhkan dengan aku? Dengan anak Papa? Tanyaku serius. Aku akan mulai mencari
bertanya demikian, Olivia? Seolah-olah kami akan menjauhkan kamu dan Oki untuk selamanya. Jangan terlalu didramatisir. Ingat baik-baik. Ini semua demi kebaikan kamu dan Oki. Tante Ita menyela pembicaraanku. Pintar sekali wanita itu berbicara. Mungkin aku harus belajar darinya. Papa, mohon jawab pertanyaan aku. Desaku lirih. Tapi ini bukan akting. Ini sungguhan. Baiklah, Olivia sayang. Kamu yang akan menjaga Oki. Balasnya sambil mengelus pucuk kepala Olivia. Hati ini terasa bersorak gembira ria saat papanya Olivia berada di pihakku. Jelas ini akan sangat menguntungkan. Tapi Pak, Olivia itu sedang sakit. Apa mungkin dia akan mampu menjaga Oki dengan maksimal? Papa pikir itu, Dok. Tante Ita protes seraya mendelik. Sedangkan aku memeluk erat tubuh papanya Olivia. Terima kasih Papa. Olivia benar-benar berterima kasih atas izin dari Papa. Ucapku tak lagi menggubris ucapan dari Tante Ita. Hidup Olivia sungguh menyedihkan. Bahkan dengan darah dagingnya pun, ia dipisahkan. Tragis. Padahal orang yang paling dibutuhkan seorang anak adalah seorang ibu. Tapi Tante Ita, tapi tenang saja. Mulai saat ini dan ke depannya, aku tidak akan membiarkan jasad ini menangis karena dijahili oleh orang-orang di sekitarnya. Akan kupastikan bahwa keadaan Olivia dan putrinya akan baik-baik saja. Bahkan jika perlu, aku akan membuat perhitungan untuk mereka yang membuat hidup Olivia berada di dalam neraka. Tapi, Rachel ikut menyahut. Titi, aku menempelkan jari telunjuk di bibirku. Rachel, kok ngotot banget sih untuk bawa anakku? Kamu mau banget ya jadi seorang ibu? Kamu bikin dong. Sama pacar kamu. Aps. Maksudku, sama suami kamu. Ejeku ingin membuat Rachel tersinggung setengah hidup. Dan kalimatku barusan sukses membuat Rachel mendengus kasar dengan tatapan tajam memandangku. Tak ingin kalah, ku balas tatapan tersebut dengan tatapan mata yang tak kalah. Melihat tingkahku saat ini, saya semakin mengerutkan keningnya. Aku yakin dia terkejut karena aku terlalu berani melawan dirinya. Olivia, ayo kita lawan mereka. Akan kubuat mereka menyesal telah membuat hidupmu hancur berantakan. Sudah cukup. Olivia mungkin sangat merindukan Oki. Jadi keputusan final bahwa Olivia lah yang akan mengurus Oki. Entah ada angin apa papanya Olivia pun kali ini memberikan apa yang diminta oleh Olivia. Melihat dari bagaimana sikap Tante Ita, aku yakin Olivia selalu kalah ketika ia menginginkan sesuatu mengutarakan harapannya pada sang ayah. Sekilas bisa kulihat bagaimana saat ini Tante Ita tengah membujuk Rachel yang tengah merajuk. Sesekali aku pun menoleh ke arah Aldo. Sama. Pria itu pun saling bermain mata dengan Rachel. Ada apa ini? Mengapa semua orang begitu perhatian terhadap Rachel? Maksudku, Tante Ita dan Aldo. Mengapa kedua manusia itu terlihat begitu peduli terhadap Rachel? Ini tugas utamaku. Aku harus tahu apa dan bagaimana hubungan mereka bertiga di belakang semua orang. Kenapa aku merasa bahwa Aldo memiliki hubungan yang spesial dengan Rachel? Dadaku bahkan terasa panas ketika melihat kedua orang itu saling mencuri pandang dengan bahasa isyarat mata dan raut wajah. Otakku berpikir keras bagaimana caranya untuk mengetahui fakta yang disembunyikan oleh Aldo. Tara, aku mulai berpikir ingin membuat sebuah pancingan yang pasti akan sangat seru untuk dimainkan. Suster, tolong bawakan kemari Oki. Titahku pada babysitter yang bertugas mengawasi Oki. Wanita muda itu pun melangkahkan kakinya menghampiriku. Pelan-pelan tanganku pun meraih balita yang saat ini tengah lucu-lucunya. Matanya begitu jernih, bibirnya begitu mungil, pipinya pun tembem, dan senyumnya begitu menawan. Tiba-tiba bisa kurasakan ada kelontoran rasa kasih sayang untuk balita yang saat ini tengah berada di pangkuanku. Aku mengelus pucuk rambutnya. Semilir kasih sayang terasa begitu nyaman kurasakan. Aku yakin ini adalah rasa pemilik tubuh ini terhadap putrinya. Olivia pasti sangat mencintai Oki. Aku bisa merasakan betapa hati Olivia berbunga-bunga dengan keberadaan Oki saat ini. Menurut Papa, Oki mirip aku nggak? Tanya aku basa-basi. Ini anaknya Olivia tentu saja mirip dirinya. Sangat mirip. Kamu waktu kecil juga seperti ini.
Saat ini ketiga orang yang tengah berdiskusi dengan bahasa isyarat. Aldo dan Tante Ita tengah berbisik sesuatu kepada Rachel. Dan aku semakin curiga atas kelakuan mereka bertiga. Baiklah, mari kita coba ada hubungan apa di antara mereka bertiga. Kita uji dulu dengan Aldo. Tapi, kira-kira, apa ya panggilan dari Olivia untuk Aldo? Mas? Atau Abang? Pasti Ayah, deh. Itu yang populer dan panggilan umum. Mas, sini. Ditahku pelan pada Aldo. Seketika itu juga, semua orang pun menoleh ke arahku, termasuk Papa Okan. Sial, kayaknya aku salah manggil deh. Sayang, sini. Terlanjur salah panggilan, aku panggil saja pria itu dengan mesra. Berhasil. Saat itu juga, wajah Rachel terlihat begitu merah padam. Oh, Rachel cemburukah? Semua orang terkejut. Aku juga terkejut karena baru saja merasakan bahwa di antara suami Olivia dan Rachel ada sesuatu. Sayang, kamu kok malah melongo sih? Sini dong. Aku mengulang perintah pada Aldo. Detik berikutnya pria itu pun mengerjak. Sepertinya ia sangat terkejut. Lalu dibangunkan oleh teriakanku. Salah sendiri. Kenapa juga harus melamun? Dengan gelagapan, Aldo pun beranjak dari tempat duduknya. Lalu berdiri seraya menghampiri diriku yang menatapnya tajam. Insting wanitaku berkata bahwa pria itu sangat terkejut dengan sikap Olivia yang tak seperti biasanya. Kamu salah orang, Aldo. Sini duduk, sayang. Ajakku. Tak disangka, Rachel pun ikut beranjak dari tempat duduknya. Sedangkan Tante Ita sangat cemas ketika melihat Rachel yang beranjak dari sampingnya. Lalu dengan perlahan Rachel pun melangkahkan kakinya menuju ke arahku. Mau apa dia? Dengan tatapan matanya yang sedikit kemerahan, Rachel pun menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Lalu kepalanya mendongkrak disertai raut wajah menantang. Apa Rachel cemburu padaku? Dengan tatapan amarah yang ditahannya, Rachel pun tersenyum sinis padaku. Sejak kapan kamu manggil sayang sama Mas Aldo? Sejak kapan juga kamu panggil Mas sama Mas Aldo? Tanyanya curiga. Pertanyaan yang sukses membuat aku menahan napas beberapa detik. Jadi, Olivia tak memanggil Aldo dengan sebutan sayang. Juga tak memanggil pria itu dengan sebutan Mas. Terus apa panggilannya? Damn, apa aku salah langkah? Apa aku salah bicara? 6. Olivia yang berani. 6. Olivia yang berani. Olivia menerus kesal dengan sikap Rachel yang begitu memperhatikan dirinya. Mulai sekarang gak salah kan jika seandainya aku panggil Aldo dengan sebutan sayang atau Mas? Bukan urusan kamu juga. Balas Olivia yang tidak ingin mengambil pusing bagaimana sikap Rachel. Emang itu urusan kamu. Hanya merasa aneh saja. Pria yang bernama Aldo itu adalah suami aku. Aku harap apapun yang aku lakukan dengan Allah dong tidak perlu ada campur tangan atau pendapat dari orang lain, apalagi hanya hal receh semisal dengan sapaan atau panggilan. Olivia memotong pembicaraan Rachel dengan sebuah ucapan yang membuat wanita itu merasa kesal dibuatnya. Aldo menggelengkan kepalanya. Seolah pria itu mengatakan kepada Rachel bahwa dirinya harus berhenti untuk membawa Olivia berbicara karena saat ini wanita itu terlihat sangat agresif dan emosian. Mungkin itu efek dari kecelakaan yang terjadi sehingga membuat otaknya terbentur dan mungkin efek dari sakit atau apalah. Sudahlah, jangan memperdebatkan hal yang kecil. Wanita yang biasa dipanggil dengan sebutan Tante Ita itu pun angkat bicara. Aku mau pulang. Minta Olivia dengan tegas. Kok pulang sih, sayang? Kamu pasti belum sembuh sepenuhnya. Ada baiknya untuk saat ini kamu menginap dulu sampai beberapa hari. Kami khawatir dengan kesehatan kamu. Tuan Okan merasa cemas dengan keadaan putrinya. Setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawa Olivia, pria itu seolah ingin lebih dekat dengan putri tercintanya itu. Padahal awalnya, keduanya selalu berselisih paham karena memang Olivia waktu itu benar-benar menjaga jarak dengan papanya atas kekecewaan yang pernah terjadi. Di masa lalu, papanya selalu saja berada di pihak Tante Ita dalam sebuah keputusan. Keputusan kecil ataupun besar selalu dibuat oleh Tante Ita dalam hidup Olivia sehingga membuat Olivia teramat membenci wanita itu. Ibu sambungnya. Kebencian dan kekecewaan membuat Olivia menjauhkan dirinya dari sang papa. Sehingga hal itu membuat keretakan hubungan antara putri dan papanya. Kesalahpahaman itu pun
rumah papa saja. Ya, papa beri aku suster beberapa untuk merawat aku. Soalnya kok di rumah papa sih? Olivier, kamu kan punya rumah. Kalau kamu memang ingin pulang, ya sudah, kamu pulang saja ke rumah kamu. Di mana-mana juga seorang istri itu pasti merindukan rumahnya sendiri. Kembali Tante Ita angkat suara. Olivier menoleh ke arah wanita yang saat ini memprotes dengan lembut ketidaksetujuan dirinya jika seandainya Olivier tinggal di rumah suaminya. Aku ingin tinggal di rumah papa. Apa itu salah? Seorang anak tinggal di rumah ayahnya, bukankah itu adalah hal yang wajar? Aku juga nggak akan tinggal selamanya di rumah papa. Hanya untuk saat ini saja sampai sembuh. Balas Olivier yang tidak terima dirinya diprotes oleh Tante Ita. Sudah. Kamu putri papa selamanya. Kapanpun kamu mau tinggal di rumah papa, pintu itu selalu terbuka lebar. Bahkan kalau seandainya kamu tinggal selamanya dengan papa, sedikit pun papa tidak keberatan. Dulu kamu justru yang selalu ingin keluar dari rumah papa dengan alasan ingin mandiri. Dan jika saat ini kamu benar-benar ingin tinggal di rumah papa sangat senang sayang. Dengan penuh kasih Tuhan akan mengelus lembut pojok kepala putrinya. Kini, Olivier tahu mengapa Olivier asli tidak memiliki dukungan kuat dari sang papa, karena wanita itu ternyata malah menjauhi papanya karena kebencian atau kekecewaan. Sehingga membuat Tante Ita lebih leluasa dalam menguasai apanya. Olivier, kamu seharusnya menggenggam erat papa kamu.